Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 37. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 36. Kemarin pertarungan sengit telah terjadi antara kelompok Yangkai dengan para monster batu. Perlahan-lahan namun pasti Yangkai akhirnya mengetahui titik lemah dari para monster ini, yang mana untuk bisa menghancurkannya maka mereka harus menggunakan kekuatan Yin dan Yang secara bersamaan. Rencana Yangkai berhasil, ia juga memberikan bantuan kepada rekan-rekan lainnya. Namun ada seseorang yang sepertinya memiliki niatan jahat dan tidak mau bekerjasama. Tentu dia tidak bukan adalah Niyong. Selain itu, Niyong juga meminta untuk tidak memberikan banyak hal kepada Yangkai. Ini tentulah tidak diterima oleh Dusume, karena yang paling berkontribusi besar dalam kelompok ini adalah Yangkai. Hanya saja Lan sebagai pemimpin tidak bisa mengambil sikap tegas. Ini dirinya lakukan agar kelompok mereka tidak saling terpecah. Sedangkan Yangkai tidak yang berharap terlalu banyak darinya. Setelah dari sana, Yangkai dan kelompoknya pun telah tiba di sebuah tempat yang langsung disambut oleh monster batu berukuran besar. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kebangkitan monster batu ini tentu saja mengejutkan mereka, karena bagaimanapun ukuran dari monster ini jauh lebih besar. Selain itu, mereka juga tidak bisa lari kemana-mana lagi sebab gerbang sudah tertutup. Serangan langsung saja dilancarkan oleh monster batu. Dusume adalah orang pertama yang dia incar. Untung saja ada Yangkai di sini. Ia dengan cepat membantu Dusume dengan cara menghancurkan lengan monster batu. Hanya saja monster ini pulih dalam waktu yang cepat. Alhasil Yangkai dan Dusume tidak sempat membentuk pertahanan secara maksimal dan membuat mereka malah terpental. Kekuatan monster batu tidak berhenti sampai di situ saja, karena dia terus melakukan penyerapan kepada energi spiritual di tempat tersebut. Secara perlahan-lahan namun pasti ukuran tubuhnya pun mulai meningkat. Yangkai menenangkan rekan-rekannya karena mereka hanya perlu mengalahkan monster ini dengan cara yang sama. Yangkai meminta mereka untuk masing-masing fokus pada satu tangan. 3 orang akan menyerang lengan dengan energi Yang, sedangkan 2 orang lainnya menyerang lengan energi Yin. Mereka pun segera memulai rencana. Sebenarnya rencana yang mereka buat sangatlah bagus, karena bagaimanapun kelompok Yangkai telah berhasil menghancurkan kedua lengan monster batu secara bersamaan. Jika berdasarkan dan monster batu sebelumnya, maka seharusnya mereka ini sudah menang. Akan tetapi sepertinya monster batu ini memiliki hal yang berbeda dengan para monster batu lainnya. Sebab serang mereka memang sempat menumbangkan monster batu. Akan tetapi ini tidaklah terlalu lama karena energi spiritualnya kembali masuk ke dalam tubuh monster batu, yang membuat dia kembali pulih dengan cepat dan langsung melancarkan serangan kepada murid ini. Untung saja Yangkai bertindak cepat untuk melindunginya, walaupun itu harus membuat Yangkai terpental karena telah beradu serangan dengan monster batu. Melihat kondisi Yangkai membuat mereka menjadi panik, terlebih lagi monster batu telah berhasil menggepreknya. Dusume mencoba menyelamatkan Yangkai karena ia takut hal buruk malah terjadi kepadanya. Di saat yang lainnya menduga Yangkai telah meninggoy, kekuatan yang begitu besar pun telah dia keluarkan. Dan begini Yangkai bisa lepas dari tangan monster batu dan sempat mementalkannya. Ini tentu membuat monster batu marah besar. Ia terus-menerus melancarkan serangan kepada Yangkai. Untung saja murid ini berhasil menangkap mereka. Dengan kondisi Yangkai seperti ini, ia tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Tapi setelah menerima serangan itu secara langsung, Yangkai menyadari kalau monster batu ini cukup pintar karena menutupi lengannya dengan energi Yang. Selain itu, ia juga mampu mengubah-ubah energi di lengannya dengan sangat mudah. Yangkai juga penasaran mengapa monster ini terus bertambah kuat, dan mengapa juga serang mereka tidak berhasil menumbangkannya. Ada begitu banyak pertanyaan yang ada di dalam diri Yangkai. Dusume meminta mereka untuk terus memberikan tekanan kepada monster batu.
Jangan sampai dia memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Kalau dari segi rencana memang mudah untuk dilakukan, tapi ketika berhadapan langsung semua itu sangatlah sulit. Bahkan Yang Kai dan yang lainnya harus kembali terpental. Namun Yang Kai kembali menemukan sesuatu, yang mana dia mengetahui kalau metode mereka bukan tidak berguna, melainkan memiliki efek jangka waktu yang tidak cepat. Jadi jika mereka terus memberikan serangan dan tekanan kepada monster batu ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Semua ini dibuktikan dengan serangannya yang mulai melemah. Jadi Yang Kai berpikir cepat atau lambat monster ini pasti bisa mereka kalahkan. Dan benar saja, ketika pergerakan monster itu melambat, Yang Kai melihat sesuatu, yang mana dia langsung saja berlari menaiki monster tersebut dan menyerang kepalanya. Rekan-rekannya yang melihat hal tersebut juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa terus-menerus melancarkan serangan kepada monster batu besar. Perlahan namun pasti rencana Yang Kai dan yang lainnya pun berjalan dengan lancar. Salah satu lengan monster batu tersebut telah ditumbangkan. Meskipun masih dapat memulihkan diri, tapi tangannya ini sedang mengincar Yang Kai. Jadi dia meminta Dusume dan juga Lin untuk terus melancarkan serangan agar bisa menghancurkan satu lengannya lagi. Mereka paham dan hal itu berhasil membuat monster batu marah kepada kedua gadis ini. Ia pun mulai melakukan pengejaran kepada mereka. Sedangkan untuk Yang Kai sendiri masih mengajak tangan satunya untuk terus mengikuti dirinya. Sebab Yang Kai ingin memanfaatkan lengannya itu untuk menyerang monster batu sendiri. Ini dirinya lakukan karena dia tahu kalau serang mereka tidaklah cukup kuat. Apa yang dia rencanakan pun berjalan dengan sangat lancar. Karena ketika dua lengan itu saling beradu telah membuat monster batu besar tidak berdaya lagi. Dan pada akhirnya ledakan pun tercipta. Ini sempat membuat rekan-rekan Yang Kai menjadi panik. Untung saja Yang Kai ini masihlah selamat. Ya meskipun dirinya menerima luka yang cukup parah di antara mereka. Dusume berterima kasih kepada Yang Kai karena berkat bantuannya mereka masih bisa selamat. Jika ia tidak ada, mungkin sudah sejak tadi mereka ini meninggoy. Yuanxi yang sudah sering kali diselamatkan oleh Yang Kai mulai berterima kasih kepadanya. Melihat semua pujian itu diberikan kepada Yang Kai membuat Niong tidaklah suka. Sedangkan Yang Kai memperlihatkan senjata sihir yang terjatuh dari monster batu besar. Lin berencana untuk mengambil hal tersebut, namun diperingati oleh Dusume dan juga Yuanxi. Karena bagaimanapun Yang Kai hampir mati demi menyelamatkan mereka. Lan paham dan sebagai senior yang baik, dia akan memberikan ini kepada Yang Kai. Niong yang begitu tamak tidaklah suka dengan hal tersebut karena Yang Kai telah mendapatkan harta yang lebih bagus dari dirinya. Setelah pertarungan itu selesai, Yang Kai dan yang lainnya pun memilih untuk mencoba harta apa yang mereka dapatkan. Yang pertama adalah Niong. Ia pun melihat senjata apa yang telah dia miliki. Dan ternyata itu adalah semacam rantai petir yang memiliki kekuatan cukup hebat. Untuk Yang Kai sendiri tidaklah ketinggalan dan dia pun mencoba untuk melihat senjata apa yang dirinya dapatkan dari patung besar. Kekuatan spiritual yang begitu melimpah pun mulai masuk ke dalam diri Yang Kai dan mengejutkan mereka semua. Karena energi yang begitu melimpah. Saat itu jugalah Yang Kai pun mengeluarkan serangan yang sangat luar biasa hebat. Saking hebatnya, batu besar yang tidak mampu Niong hancurkan dengan mudah Yang Kai lubangi. Dusume menjadi penasaran senjata energi apa yang telah dirinya dapatkan. Sebab ini sangatlah hebat. Yang Kai meyakini ini adalah serangan energi. Jadi akan dirinya panggil sebagai Sunburst. Nah sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.